Bayangkan ketika kamu duduk sendirian di sebuah sel penjara yang dingin, sempit, dan gelap. Bukan karena kamu mencuri, bukan karena kamu melakukan tindakan kekerasan, tetapi justru karena kamu bergerak ketika melihat suatu ketidakadilan. Bayangkan sebuah negara yang menyebut tanahnya adalah tanah kebebasan, tempat di mana hukum seharusnya dijalankan dengan benar, demokrasi untuk rakyatnya, tapi malah menjadi sebuah penindasan pada rakyat. Apa jadinya ketika hukum yang digunakan malah menjadi alat untuk penindasan? Ketika aparat yang mestinya melindungi rakyat-rakyatnya dan menjadikan hukum sebagai landasan keadilan, tetapi hukum tersebut malah dipakai untuk mempertahankan suatu ketidakadilan yang sudah mengakar selama beberapa tahun lamanya. Di luar sana, ada sebuah kota yang memakai hukum bukan untuk mengadili semua rakyatnya, bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi justru untuk mempertahankan suatu sistem yang telah mengakar lamanya. Di satu sudut penjara Birmingham pada tahun 1963, ada seseorang lelaki yang duduk terdiam di dalamnya. Lelaki itu adalah Martin Luther King. Ia dipenjara bukan karena ia melakukan kekerasan, tetapi karena ia menolak untuk diam ketika melihat adanya suatu ketidakadilan. Dan dari dalam ruang yang sempit itu, ia menuliskan sebuah surat. Sebuah surat yang isinya bukan pembelaan dirinya, melainkan tamparan moral untuk seluruh bangsa. Surat itu tentu menjadi realitas pahit, bahwa kejahatan terburuk bukan dilakukan oleh seorang kriminalitas, tetapi oleh sistem yang secara tidak langsung mempertahankan ketidakadilan. Dan surat itu adalah letter from Birmingham Jail. Tetapi kita akan melihat bagaimana moral, politik, dan suara mayoritas yang digunakan untuk membungkam korban ketidakadilan, dan bagaimana pola yang masih terjadi di masa kini di Indonesia atau bahkan di Amerika sana. Dengan saya Kalina Aulia, ini 6662250. Birmingham, Alabama tahun 1963. Kota ini bukan sebagai kota biasa, melainkan sebagai kota yang brutal oleh segregasi. Semua aspek kehidupan dipisahkan berdasarkan warna kulit. Sekolah, fasilitas, rumah sakit, bahkan taman bermain anak-anak. Lalu jika sebagai kulit hitam, ada banyak sekali tempat yang dilarang untuk dimasuki. Dan jika memaksa untuk masuk, aparat tentu akan bertindak seolah-olah mengancam negara. Dalam kota ini bukan hanya sistemnya yang sangat diskriminatif, namun kekerasan terhadap warna kulit atau rasisme ini dianggap sebagai hal yang biasa. Dan yang lebih parahnya lagi, kekerasan terhadap warga kulit hitam bukan sekali hal yang mengejutkan. Bahkan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diledakkan sehingga kota Birmingham sering dijuluki menjadi kota Bombingham. Polisi seringkali membiarkan pelakunya kabur. Politik menutup matanya. Jadi ketika banyak tokoh-tokoh lokal yang meminta bantuan dari Martin Luther King, itu bukan suatu bentuk pencitraan. Itu adalah permintaan tolong. Permintaan tolong dari mereka yang sudah kehabisan cara, entah mau bagaimana lagi. Dan di tengah itulah Martin King Luther menjalankan aksinya. Awalnya semua ini berjalan dengan damai, tetapi semuanya berubah ketika ketidakadilan merasa terancam. Banyak sekali muncul pihak-pihak yang merasa terganggu dan terancam. Pihak-pihak yang ingin menutup perubahan. Karena beberapa pemuka agama menerbitkan langsung surat terbuka untuk Martin Luther King, yang isinya tentu untuk menyuruh King diam, untuk menghentikan aksinya karena merasa terganggu, meminta Martin Luther King untuk menunggu waktu yang tepat, dan menyebutkan tindakan King adalah pembangkit ketegangan masyarakat.
Masalahnya warga kulit hitam itu sudah menunggu dari waktu yang sangat lama. Lalu kapan waktu yang tepat? Kapan menunggu? Dan disinilah ironi besar itu muncul. Mereka yang tidak pernah terkena diskriminasi justru meminta korban untuk bersabar. Lalu pada tanggal 12 April 1963, Martin Luther King ditangkap. Ia ditangkap karena dibilang mengadakan aksi tanpa adanya izin. Hanya itu, ia ditangkap, tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan, tapi ia tetap dipenjara. Di penjara yang sempit itu, yang dingin, lembab, dan gelap. Di penjara yang sempit itu, tanpa fasilitas, ia mulai menulis. Ia menulis suratnya di pinggir koran, di kertas sobekan. Lalu lahirlah sebuah surat yang bukan sebagai sekedar respon, tetapi juga manifestasi moral dan juga perjuangan. Surat ini ditulis sebagai respon terhadap kritik yang menyebut aksi protes non-kekerasan yang dipimpin oleh King sebagai tindakan yang tergesa-gesa, mengganggu ketertiban dan belum waktunya. Mereka memintanya untuk menunggu waktu yang lebih tepat. Namun baginya, kata tunggu terlalu sering menjadi alasan untuk mempertahankan ketidakadilan. Dan keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak. Dalam buku Present Readings in Political Thought oleh Mitchell dan Nichols tahun 1996, surat ini dibagi menjadi 4 tahap perjuangan non kekerasan yang King paparkan, yaitu mengumpulkan fakta, negosiasi, pemurnian diri, dan aksi langsung. Tahap pertama, ia memastikan bahwa ketidakadilan benar-benar terjadi. Tahap kedua, mereka mencoba berdialog dengan para pemerintah, yang berkali-kali dijanjikan perubahan yang tak pernah terjadi. Lalu selanjutnya, banyak aktivis yang dilatih disiplin non kekerasan agar tidak terpancing emosi. Dan yang terakhir, aksi langsung ketika semua pintu dialog ditutup. Aksi ini tentu bukan untuk menciptakan kekacauan, tetapi untuk menciptakan ketegangan moral, ketegangan yang memaksa masyarakat melihat ketidakadilan yang mereka abaikan. Dalam bagian yang paling filosofis, King menjabarkan perbedaan antara hukum yang adil dan tidak adil. Hukum adil selaras dengan nilai-nilai moral dan menjunjung martabat manusia, sedangkan hukum tidak adil merendahkan manusia, mengistimewakan satu kelompok atas kelompok lain, atau dibuat tanpa partisipasi adil dari semua pihak. Hukum segregasi menurut King adalah bentuk ketidakadilan yang terang benderang. Sekarang kita tarik ke masa King, ke kita di Indonesia. Apa hubungannya dengan demonstrasi di Indonesia? Dan ternyata banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa bulan terakhir, banyak sekali para aktivis. Banyak demonstran di Indonesia yang dibubarkan secara represif, dianggap sebagai ancaman ketertiban umum, dihadapi dengan kekerasan, dan seringkali diberi ruang dialog yang tidak memadai. Ketika masyarakat ingin menyampaikan kritiknya, kadang hal itu terus diberikan akses yang sempit. Dan ini adalah pola yang sangat mirip yang dikritik oleh Martin Luther King. Karena dalam demokrasi, protes adalah cara masyarakat untuk berpartisipasi. Jika suara itu dibungkam, maka hukum bukan lagi alat keadilan, tapi alat mempertahankan kekuasaan. Dan yang paling mirip dengan konteks Martin Luther King adalah kritik dianggap sebagai ancaman, bukan kontribusi. Ketika partisipasi dipersulit, sekedar kritik saja dipidana, aparat merespon dengan kekerasan, maka hukum tidak lagi menjadi pelindung. Hukum berubah menjadi alat ketertiban palsu. Kadang kejahatan itu tidak selalu muncul dalam bentuk pembunuhan atau perampokan. Kadang kejahatan justru hadir dalam sistem yang diam-diam, rapi, dan tampak sah secara hukum. Kejahatan itu bisa berwujud dari larangan untuk bersuara, atau aturan yang terlihat netral, tapi dibuat untuk memastikan kelompok tetap berada di bawah. Dengan saya Kalina Aulia dengan NIM 666225249, pamit undur diri.